Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam smart para pendamping TKMP. Kali ini pembekalannya adalah tentang proses memperoleh NIB. Nah, tujuan pembekalan ini adalah pertama untuk memahami perizinan berusaha berbasis resiko, yang kedua menggunakan sistem OSS berbasis resiko, ketiga untuk mengetahui dokumen dan persyaratan yang diperlukan, dan keempat membuat dan memperoleh NIB. Nah, pertama kita lihat apa itu nomor induk berusaha atau NIB ya Bapak Ibu ya. Jadi NIB itu secara definisi adalah identitas resmi pelaku usaha di Indonesia yang terdiri dari 13 digit angka dengan tanda tangan elektronik yang sah secara hukum dan digunakan untuk melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usahanya. Nah, NIB ini diterbitkan melalui sistem online single submission atau OSS ya Bapak Ibu ya, sebagai syarat utama untuk memulai dan menjalankan usaha secara legal di Indonesia. Nah, OSS yang sekarang ini berbasis risiko itu diluncurkan oleh Presiden RI pada 9 Agustus 2021 yang mencakup 16 sektor perizinan berusaha dan integrasi dari 18 kementerian atau lembaga. Jadi kalau dilihat apa sih perlunya memiliki NIB seperti itu Bapak Ibu ya, maka NIB ini akan banyak sekali manfaatnya bagi TKMP Bapak Ibu. Beberapa di antaranya adalah tentunya masyarakat atau calon konsumen itu lebih percaya, meningkatkan trust dari masyarakat terhadap usaha TKMP. Kemudian bisa juga TKMP tersebut mendapatkan berbagai fasilitas dari pemerintah seperti misalkan pelatihan, ikut pameran, atau nanti ada hibah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, pemerintah biasanya akan mendahulukan TKMP yang memiliki NIB. Juga dari sisi akses pembiayaan, TKMP atau UMKM yang memiliki NIB itu biasanya lebih mudah dibandingkan yang belum memiliki. Adapun fungsi utama dari NIB ini adalah pertama sebagai pengganti TDP. Jadi NIB secara otomatis itu menggantikan tanda daftar perusahaan atau TDP yang sebelumnya diperlukan untuk mendaftarkan usaha. Kemudian untuk akses kepabeanan. Dan NIB ini berfungsi sebagai angka pengenal importir atau API dan memberikan akses langsung ke sistem kepabeanan untuk kegiatan ekspor-impor. Yang ketiga untuk jaminan sosial, jadi secara otomatis mendaftarkan pelaku usaha dan karyawan ke sistem BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk perlindungan sosial. Nah, adapun manfaat memiliki NIB, pertama Bapak Ibu TKMP itu akan memiliki kemudahan perizinan. NIB ini akan memudahkan pengurusan izin usaha dan izin operasional melalui satu sistem terintegrasi tanpa perlu mengurus berbagai instansi. Kemudian adanya akses fasilitas. Dengan memiliki NIB, maka TKMP akan mendapatkan akses ke fasilitas fiskal, kepabeanan, dan kemudahan kredit usaha dari berbagai lembaga keuangan. Kemudian legalitas terjamin. Jadi TKMP yang sudah memiliki NIB itu akan memiliki legalitas usaha yang terjamin secara hukum dan mendapatkan perlindungan hukum penuh sebagai entitas bisnis resmi. Nah, selanjutnya bagaimana menggunakan sistem OSS ini? Jadi untuk mendaftar NIB atau membuat NIB ini sangat mudah sekali Bapak Ibu dan gratis tentunya. Bapak Ibu bisa mengaksesnya di website oss.go.id. Ini adalah platform resmi pemerintah Indonesia untuk perizinan berusaha secara online. Nah, ini gambarnya, nanti kita bisa akses bersama seperti apa isinya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana sistem OSS berbasis resiko. Jadi online single submission risk based approach ini atau disingkat dengan OSS RBA atau perizinan berusaha berbasis resiko, ini adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Nah, OS ini telah terintegrasi dengan berbagai sistem kementerian atau lembaga seperti Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kemenkumham, dan lainnya. Nah, mari kita lihat sekarang dari tingkat resiko usaha ya Bapak Ibu ya.
Jadi ada 4 tingkat resiko usaha. Yang pertama itu adalah resiko rendah, kemudian resiko menengah rendah, kemudian resiko menengah tinggi, dan yang paling tinggi adalah resiko tinggi. Nah, dari sisi perizinannya, maka usaha dengan resiko rendah ya cukup hanya dengan memiliki NIB. Nah, kenapa gitu ya? Karena dianggap usaha dengan resiko rendah ini tidak memiliki potensi resiko yang tinggi gitu Bapak Ibu ya. Jadi dianggap tidak memiliki resiko. Contohnya misalkan seperti warung makan gitu ya. Kemudian warung kelontong atau mungkin penjahit baju gitu Bapak Ibu ya, sehingga dianggap tidak memiliki potensi resiko. Nah, kemudian yang kedua, usaha dengan risiko menengah rendah, ini tidak cukup hanya dengan NIB, tapi diperlukan juga sertifikat standar. Nah, sertifikat standar ini berbeda dengan sertifikasi kompetensi yang mungkin Bapak Ibu ketahui ya. Jadi ini adalah sebuah pernyataan mandiri bahwa usaha tersebut sudah memenuhi standar usaha tertentu dari kementerian tertentu gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini diperlukan untuk usaha dengan potensi resiko menengah rendah. Ini contohnya misalkan seperti salon kecantikan gitu. Nah, salon ini perlu membuat pernyataan standar bahwa mereka telah memenuhi misalkan standar kebersihan, standar kesehatan tertentu gitu ya Bapak Ibu, ataupun standar kecelakaan ringan. Nah, kemudian usaha dengan resiko menengah tinggi ini tidak hanya cukup dengan NIB dan sertifikasi standar, tapi diperlukan juga verifikasi atau aktivasi dari sertifikat standar itu sendiri. Misalkan tadi untuk contoh usahanya, misalkan klinik kecantikan gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini dia harus memiliki NIB plus sertifikasi standar, tapi juga perlu diverifikasi sertifikat standarnya ini oleh misalkan dinas kesehatan tertentu atau Kementerian Kesehatan misalkan itu, sehingga sertifikat standarnya tersebut diaktifasi. Dan terakhir, usaha dengan risiko tinggi ini diperlukan selain NIB dan SS gitu ya, sertifikat standar, juga diperlukan izin tertentu seperti AMDAL, misalkan analisis mengenai dampak lingkungan. Contohnya misalkan rumah sakit gitu Bapak Ibu ya, maka dia memerlukan izin AMDAL selain NIB dan SS-nya. Nah, kemudian untuk proses perizinan berbasis resiko ini tentunya akan memudahkan pelaku usaha untuk mengurus perizinan sesuai dengan tingkat resiko usahanya. Nah, slide ini menunjukkan gambar perizinan berusaha berbasis resiko yang tadi barusan saya jelaskan, bahwa kalau perusahaan atau usaha dengan resiko rendah, maka cukup hanya dengan NIB saja. Ya, kemudian NIB ini akan menjadi perizinan berusaha berlaku untuk melakukan kegiatan usaha. Jadi cukup dengan NIB saja. Kemudian untuk usaha dengan risiko menengah rendah, perizinan berusaha selain NIB itu juga diperlukan sertifikat standar seperti ini Bapak Ibu ya. Dan kemudian untuk risiko menengah tinggi, usaha dengan risiko menengah tinggi, maka diperlukan NIB, sertifikat standar, dan persetujuan lingkungan atau aktivasi untuk sertifikat standarnya tersebut ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir untuk resiko tinggi, itu selain NIB dibutuhkan juga persetujuan lingkungan dan izin. Seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana prosedur dan persyaratan NIB. Sebenarnya siapa saja sih yang bisa mendaftar NIB via OSS gitu Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah tentunya para pelaku usaha. Bisa usaha perorangan, bisa perseroan terbatas, bisa perusahaan umum, koperasi, CV, firma, atau lainnya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya bisa mendaftar OSS. Nah, syarat-syarat sebelum membuat akun OSS yang terpenting adalah pertama, memiliki NIK, nomor induk kependudukan, dan kedua, memiliki nomor WhatsApp yang aktif. Jadi ini dua syarat utama sebelum nanti Bapak Ibu menginformasikan kepada para TKMP pada saat ingin membuat NIB. Jadi wajib memiliki NIK bagi para pemilik usaha gitu Bapak Ibu yang bertanggung jawab terhadap TKMP-nya, dan nomor WhatsApp. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Nah, persyaratan dokumen untuk membuat NIB itu yang pertama dan paling utama itu adalah identitas diri ya Bapak Ibu ya. Jadi KTP untuk WNI atau password untuk warga negara asing yang masih berlaku. Kemudian NPWP, ini adalah NPWP perusahaan atau NPWP pribadi yang terdaftar dan aktif. Kemudian dokumen badan usaha kalau dia adalah berbadan hukum. Kemudian domisili usaha atau surat keterangan domisili usaha dari kelurahan atau kecamatan setempat. BPJS ini adalah untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk perusahaan dan karyawan. Dan izin tambahan itu ada IUMK atau SIUK jika diperlukan sesuai jenis dan skala usaha yang dijalankan. Nah, bagi TKMP, identitas diri ini wajib Bapak Ibu ya tadi ya, untuk KTP diperlukan NIK-nya tadi. Dan kemudian untuk NPWP dan lainnya seperti BPJS itu kalau tidak ada bisa di skip Bapak Ibu ya. Yang penting itu adalah identitas diri tadi. Nah, sedangkan untuk persiapan data usahanya itu pertama diperlukan informasi usaha, yaitu apa saja? Nama usahanya, kalau perlu yang unik itu Bapak Ibu ya. Kemudian alamat lengkap lokasi operasional usahanya gitu. Jadi kalau misalkan usahanya itu di rumah, maka bisa dipakai alamat rumah. Tapi kalau misalkan usahanya berbeda dengan rumah, maka digunakan adalah alamat lokasi operasionalnya gitu ya. Berarti di tokonya misalkan gitu, berarti alamat tokonya, bukan alamat rumahnya. Kemudian dan bidang usaha sesuai klasifikasi KBLI yang berlaku. Nah, ini untuk klasifikasi KBLI ini Bapak Ibu perlu menginformasikan terlebih dahulu kepada TKMP-nya untuk mencari dulu KBLI-nya gitu Bapak Ibu ya. Siapkan dulu KBLI-nya, misalkan bidangnya adalah makanan gitu ya. Maka dicari klasifikasi makanan, apa bidangnya makanannya seperti itu. Jadi dicari sedetail mungkin, maka klasifikasi KBLI-nya semakin baik gitu ya, semakin detail informasinya, maka semakin tepat klasifikasi KBLI-nya. Jadi silakan disiapkan dulu, baru setelah itu nanti kita masuk ke OSS-nya. Dibandingkan dengan kalau kita sudah membuka OSS-nya, sudah masuk, sudah login, lalu kita baru berpikir KBLI-nya apa ya gitu. Jadi sebaiknya disiapkan dulu. Kemudian rencana modal, ini adalah rencana penanaman modal awal, proyeksi pengembangan usaha, dan rencana penggunaan tenaga kerja yang akan dipekerjakan. Nah, ini nanti juga ada pertanyaannya di dalam OSS tersebut ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada informasinya maka akan lebih mudah dibandingkan baru berpikir pada saat akan mengisi OSS-nya. Nah, kemudian ada kontak aktif, ini nomor telepon pastinya WhatsApp gitu ya, nomor telepon yang ada WhatsApp-nya, dan alamat email yang aktif untuk verifikasi, notifikasi, dan komunikasi resmi dari sistem OSS. Jadi ini sebaiknya diadakan dulu dan dipastikan TKMP-nya memiliki gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang paling penting ini adalah langkah-langkah untuk memperoleh NIB. Nah, langkah pertama Bapak Ibu adalah membuat akun di OSS-nya. Ya, Bapak Ibu bisa mengakses website resmi dari OSS yaitu https://oss.go.id menggunakan browser terbaik. Kemudian pilih jenis usahanya, klik tombol daftar dan pilih jenis pelaku usaha. UMK itu usaha mikro kecil atau non UMK sesuai kategori usaha Anda. Berarti kalau ini adalah TKMP, berarti gunakan yang usaha mikro kecil Bapak Ibu ya, yang di bawah 5M. Gitu. Kalau non UMK itu di atas 5M. Jadi untuk TKMP Bapak Ibu pilih menunya yang usaha mikro kecil yang di bawah 5M. Nah, kemudian verifikasi akun ini adalah mengisi data diri lengkap dan akurat, lalu verifikasi melalui link yang dikirim ke email atau kode OTP via WhatsApp. Makanya ini tadi kenapa nomor telepon yang dimasukkan di dalam pendaftaran OSS itu adalah yang ada WhatsApp-nya gitu Bapak Ibu ya. Langkah keduanya adalah mengisi profil usaha. Nah, setelah tadi Bapak Ibu mendaftar di akun OSS-nya, sudah mendapatkan akses untuk login-nya, maka Bapak Ibu bisa login ke dashboard OSS-nya,
masuk ke akun OSS menggunakan username dan password yang telah dibuat tadi sebelumnya, ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, melengkapi datanya, isi data usaha, NPWP-nya, alamat usaha, bidang usaha KBLI-nya, dan dokumen pendukung lainnya. Dan yang ketiga, validasi informasi, ini pastikan semua data valid, lengkap, dan sesuai dengan dokumen untuk mempercepat proses verifikasi. Ya, jadi nanti mohon diinfokan kepada para TKMP untuk memperhatikan mengisi profil usaha ini ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai ada yang salah dan usahakan semua data valid, lengkap, dan sesuai dengan dokumennya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian langkah ketiga adalah mengajukan permohonan NIB. Nah, setelah data-data tadi selesai, maka kita masuk ke menu permohonan. Bapak Ibu bisa memilih menu perizinan berusaha. Jadi di atas itu ada pilihan perizinan berusaha, lalu klik permohonan baru dari dashboard utama OSS. Nah, kemudian mengisi formulirnya, lengkapi formulir pengajuan NIB sesuai jenis dan kategori usaha yang dipilih. Kemudian submit dan tunggu, klik submit dan tunggu proses verifikasi otomatis oleh sistem OSS. Terakhir, langkah keempat, mendapatkan dan mengunduh NIB. Yang pertama, verifikasi data. Jadi sistem OSS ini akan memverifikasi kelengkapan dan keakuratan data secara otomatis dalam hitungan menit. Jadi kita bisa menunggu beberapa saat ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, NIB diterbitkan. Jika data valid dan lengkap, maka NIB dapat diterbitkan secara elektronik dengan tanda tangan digital resmi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa mengunduh dokumennya. Ini kita bisa mendownload dan menyimpan dokumen NIB kita dari dashboard OSS untuk keperluan administrasi usaha. Dan yang keempat, masa berlaku NIB ini adalah selama usaha berjalan. Dan ini tanpa ada biaya perpanjangan atau pembaruan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang mari kita bersama melihat tampilan dari laman OSS itu sendiri Bapak Ibu ya. Nah, gambar 2 ini adalah halaman pendaftaran OSS di mana nanti para TKMP Bapak Ibu bisa mengisi nama penggunanya, kemudian kata sandi yang diinginkan, dan ada captcha jika diminta untuk mulai pendaftaran. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian gambar 3 ini adalah menu KBLI berbasis risiko. Jadi untuk KBLI-nya sendiri itu kalau sudah login ke dalam OSS itu juga disediakan Bapak Ibu ya. Jadi bisa dicari di sini atau kalau mau lebih baik itu dicari atau disiapkan sebelum login ke OSS-nya. Sebenarnya di sini juga bisa mencari, cuman butuh waktu untuk kalau kita belum tahu kita detailnya apa ya, nomornya dan seterusnya, usaha kita jenisnya apa, sub usaha kita apa dan seterusnya. Itu dicari dulu di sini kalau kita belum menyiapkan sebelumnya. Nah, lamannya seperti ini. Kemudian ini gambar 4 adalah menu permohonan baru yang tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam menu perizinan berusaha, Bapak Ibu bisa klik yang permohonan baru jika memang sebelumnya belum memiliki NIB. Jika sebelumnya sudah ada NIB dan ada perubahan jenis usaha, ada pengembangannya, ada perluasannya dan seterusnya, itu silakan dipilih sesuai dengan kondisinya. Kemudian ini gambar 5 halaman pengisian data, silakan Bapak Ibu meminta TKMP-nya untuk mengisi seluruh data yang diminta oleh sistem OSS sesuai dengan mereka punya atau tidak datanya. Jika bisa di-skip, boleh di-skip, lanjutkan saja. Kemudian ini isi data produk atau jasanya, kaitannya dengan detail dari produk atau jasa usahanya TKMP. Kemudian gambar 7 ini adalah ada muncul surat pernyataan kesanggupan. Nah, ini sistem akan menampilkan pernyataan mandiri yang mencakup pernyataan mandiri dari usahanya, kemudian pernyataan mandiri kesanggupan untuk memenuhi kewajiban, pernyataan mandiri mengenai SNI dan lain-lain dan seterusnya. Ini Bapak Ibu bisa tinggal klik saja gitu Bapak Ibu ya bagian yang diberi tanda di bagian merah ini. Gitu. Kemudian gambar 8 ini validasi keabsahan data sertifikat. Ini draft NIB. Jadi sebelum kita nanti mengunduh ada draft NIB dulu. Ini silakan diperiksa kembali apakah datanya sudah sesuai dengan data TKMP gitu ya yang sudah dimasukkan. Jika belum bisa direvisi dulu. Kemudian kalau sudah yakin ini sudah benar draftnya, maka bisa klik tombol terbitkan perizinan berusaha. Itu Bapak Ibu ya.
Nah, gambar 9 ini adalah tampilan setelah selesai pengisian data. Jadi kalau sudah selesai semua pengisian data, maka bentuknya atau tampilannya seperti ini. Sistem akan menampilkan KBLI-nya, lokasi usahanya, detail usahanya, kemudian skala usaha, tingkat resiko, pernyataan mandirinya, dan statusnya. Nah, Bapak Ibu bisa meminta TKMP-nya untuk mengklik tombol proses perizinan berusaha. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau semua data sudah yakin benar, sudah diklik lanjut, sudah terverifikasi semua, maka terakhir gambar 10 ini adalah pendaftaran berhasil dan klik cetak NIB. Jadi ini setelah tampilannya seperti ini, di bagian paling bawah ini ada tombol cetak NIB, maka Bapak Ibu bisa minta TKMP-nya untuk klik cetak NIB, untuk kemudian nanti bisa diunduh gitu Bapak Ibu ya, bisa diunduh, bisa dicetak, nanti tinggal disimpan oleh TKMP Bapak Ibu. Nanti pada saat dibutuhkan atau diminta tinggal diserahkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sekian dan terima kasih untuk topik proses memperoleh NIB. Salam semangat bagi Bapak Ibu untuk mendampingi TKMP Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.